Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Salsabila dari kelas 10 MIPA 3 ingin memaparkan Kerajaan Malaka. Tentang Kerajaan Malaka. Pendiri Malaka adalah Pangeran Prameswara berasal dari Sriwijaya ketika Sriwijaya terjadi perebutan abad ke-19 melarikan diri ke Pulau Singapura. Ia menyingkir lagi ke Malaka karena mendapat serangan dari Majapahit. Membangun permukiman baru oleh orang-orang Palembang. Selat Malaka merupakan jalur sutra. Perdagangan dilalui oleh para pedagang Arab, Persia, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya tentang kehidupan sosial dan ekonomi. Kehidupan ekonomi. Sejak Kerajaan Malaka berkuasa, jalur perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka semakin ramai bersamaan dengan melemahnya kekuatan Majapahit dan Samudra Pasai. Kerajaan Malaka tidak memiliki persaingan dalam perdagangan. Tidak adanya saingan di wilayah tersebut mendorong Kerajaan Malaka membuat aturan-aturan bagi kapal yang sedang melintasi dan berlabuh di Semenanjung Malaka. Aturan tersebut adalah diberlakukan pajak bea cukai untuk setiap barang yang datang dari wilayah barat luar negeri sebesar 6% dan upeti untuk pedagang yang berasal dari wilayah timur dalam negeri. Tingkat keorganisasian pelabuhan ditingkatkan dengan membuat peraturan tentang syarat-syarat kapal yang berlabuh, kewajiban melaporkan nama jabatan dan tanggung jawab bagi kapal-kapal yang sedang berlabuh, dan sebagainya. Raja dan pejabat kerajaan turut serta dalam perdagangan dengan memiliki kapal dan awak-awaknya. Kapal tersebut disewakan kepada pedagang yang hendak menjual barangnya ke luar negeri. Selain peraturan-peraturan tentang perdagangan, Kerajaan Malaka memberlakukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dalam perdagangan dan diplomatik. Kesultanan Malaka adalah kerajaan maritim yang mengandalkan perekonomian dari perdagangan. Terlebih lagi lokasinya strategis, yaitu jalur perdagangan nasional, membuat kerajaan berkembang sangat pesat. Komoditas utama kerajaan ini terdiri dari emas, timah, lada, dan kapur. Kalau bicara mengenai kehidupan ekonomi masyarakat Malaka, banyak yang memiliki mata pencarian sebagai pedagang. Sebab geografis Kesultanan Malaka sangat strategis, yakni berada di tepi selatan Malaka. Maka tak heran karena Malaka merupakan jalur internasional bagi kapal-kapal asing yang untuk berlabuh. Bahkan banyak kapal dari berbagai wilayah yang di sana berkumpul untuk berdagang serta menunggu angin untuk meneruskan perjalanan mereka. Bahkan hingga saat ini daerah yang dulunya menjadi bagian dari Kesultanan Malaka masih menjadi yang dikenal perdagangannya seperti Mataram dan Singapura. Selanjutnya kehidupan sosial dalam pemerintahannya. Raja menunjuk seorang pati untuk mengurusi kerajaan. Dari pati diteruskan kepada bawahannya yang terdiri dari bupati, temenggung, bendara, raja, dan seterusnya. Masalah perpajakan harus diurus seorang temenggung yang menguasai wilayah tertentu. Urusan perdagangan laut diurus oleh Syah Bandar dan urusan perkapalan diurus oleh Laksamana. Para raja dan pejabat kerajaan semakin bertambah akibat dari penarikan upeti dan usaha menyewakan kapal. Uang yang didapat dipakai untuk membangun istana kerajaan, membuat masjid, memperluas pelabuhan, dan digunakan untuk membutuhkan sehari-hari. Cenderung mewah. Gejala timbulnya kecemburuan sosial disebabkan oleh dominasi para bangsawan dan pedagang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini yang menjadi penyebab lemahnya Kerajaan Malaka. Kehidupan agama dan politik Kesultanan Malaka. Islam merupakan agama mayoritas di Kesultanan Malaka. Bahkan karena berpengaruh agama Islam yang kuat, membuat Malaka sempat menjadi pusat agama Islam, guys. Kerajaan ini tidak meninggalkan bukti arkeologis yang cukup untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah, tetapi keberadaan kerajaan ini dapat diketahui melalui dan dari bandingan dua sumber ini masih menimbulkan kerumitan akan sejarah awal Malaka, terutama hubungannya dengan perkembangannya agama Islam di Malaka serta rentang waktu dari pemerintahan masing-masing raja Malaka. Awalnya Islam belum menjadi agama bagi masyarakat Malaka, tapi perkembangan berikutnya Islam telah menjadi bagian dari kerajaan ini yang ditunjukkan oleh gelar sultan yang disandang oleh penguasa Malaka berikutnya. Sekian dari pemaparan saya tentang Kerajaan Malaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.